ada pelaku yang menyerahkan diri gitu ya. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono mengungkap kronologi pembunuhan bocah 4 tahun inisial EH yang tewas di tangan tetangga. Peristiwa bermula pada Kamis 29 Januari ketika korban pamit kepada keluarga untuk bermain ke rumah temannya di sekitar lingkungan tempat tinggal. Namun sesampainya di tujuan, korban mendapati rumah tersebut kosong karena sang teman pergi bersama orang tuanya ke Purbalingga. Dalam perjalanan pulang, korban bertemu dengan pelaku inisial GR 23 tahun yang kemudian membujuk dan memaksa korban untuk masuk ke rumahnya yang saat itu tengah kosong. Setelah pintu rumah tertutup, korban kemudian menangis dan berteriak ketika pelaku melakukan tindak kasar. Teriakan tersebut membuat pelaku panik, takut diketahui warga sekitar, dan pelaku akhirnya membekap korban, lalu membawa tubuh balita tersebut ke kamar mandi untuk menghilangkan nyawa korban. Setelah memastikan korban lemas tak berdaya, pelaku kemudian melancarkan aksi bejatnya dengan melakukan tindak asusila. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku lalu membungkus jasad korban menggunakan plastik hitam yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung putih. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah temannya di kawasan Purbalingga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan aksi pembunuhan dipicu oleh hawa nafsu yang dipengaruhi oleh kebiasaan mengakses konten pornografi melalui handphone. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap Polresta Cilacap tepatnya pada Jumat 30 Januari. Ia kemudian dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C jangto pasal 80 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selain itu pelaku juga dijerat pasal 473 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara yang dapat diperberat sepertiga. Ini kayaknya rumahnya deh. Jual suami soalnya. Yang jual Pelakunya. dari pihak Polres Purbalingga itu memberi kabar ke Polres Cilacap ya bahwa ada pelaku yang menyerahkan diri gitu ya. Fakta di balik kematian balita inisial EH 4 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah akhirnya terkuak. Polresta Cilacap berhasil menangkap pelaku yang ternyata merupakan tetangga korban inisial GR 23 tahun. GR ditangkap saat tengah bersembunyi di rumah temannya di wilayah Purbalingga pada Jumat 30 Januari 2026 sore. Menurut keterangan Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono pada Sabtu 31 Januari, tersangka ini ditangkap sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banyumas yakni rekan Raika Diah. Baik rekan Raika, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan pelaku dilakukan oleh Polresta Cilacap? Ya, selamat sore Arin, melaporkan dari Cilacap terkait kasus pembunuhan seorang balita berinisial EH berumur 4 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah pada Jumat pagi tanggal 30 Januari 2026. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian, polisi mengarah pada seorang pria yang berinisial GR berusia 23 tahun yang diketahui merupakan tetangga korban sekaligus penghuni rumah tempat jasad korban ditemukan. Dan setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, tim Satreskrim Polresta Cilacap langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang diketahui memang tersangka berasal dari Kabupaten Purbalingga. Kemudian pelaku akhirnya berhasil diamankan pada Jumat sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat
di rumah temannya yang berada di Kabupaten Purbalingga atau kurang dari 24 jam sejak jasad korban ditemukan. Usai penangkapan tentunya pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk menjalani pemeriksaan intensif dan pengembangan kasus lebih lanjut. Ya, Arin. Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, rekan Reka? Ya, dalam proses penangkapan, pelaku GR tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian. Memang sebelumnya ayah pelaku saat itu melaporkan terkait penemuan jasad balita berusia 4 tahun tersebut yang berada di rumah pelaku. Dan kemudian kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi pelaku dan melakukan penangkapan. Namun memang berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian tidak ada pelaku memang bersikap tenang saat ditangkap dan mengetahui dirinya telah diburu oleh aparat. Apa motif pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban ini, rekan? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Cilacap, motif dari pembunuhan berawal dari dorongan hawa nafsu pelaku. Memang saat itu pelaku sering mengakses konten pornografi melalui telepon genggamnya yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Kemudian saat itu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, korban memang sedang bermain di area sekitar rumahnya atau yang memang berdekatan dengan rumah pelaku dan melihat korban bermain, kemudian pelaku membujuk korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan saat itu memang pelaku berada sendiri, tidak ada orang lain di dalam rumahnya. Kemudian dari situlah pelaku melakukan aksi bejatnya. Memang saat itu korban sempat menangis dan berteriak ketika mendapatkan perlakuan tidak pantas dan pelaku tersebut panik dan takut karena perbuatannya takut diketahui oleh warga sekitar. Dan dalam kondisi panik tersebut, pelaku kemudian membekap korban dan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian pelaku juga sempat menyetubuhi korban saat korban dalam kondisi tidak berdaya. Kemudian saat korban meninggal dunia, pelaku memasukkan korban ke dalam karung dan menaruhnya di belakang rumah pelaku. Dan motif utama dari pembunuhan ini adalah upaya pelaku untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan setelah menaruh korban di dalam karung yang kemudian ditaruh di belakang rumahnya tersebut, pelaku kabur ke Kabupaten Purbalingga. Ya. Apa hukuman yang dikenakan polisi terhadap pelaku? Atas perbuatannya pelaku GR dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C, pasal 80 ayat 3 yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian. Kemudian selain itu pelaku juga dikenakan pasal 437 KUHP ayat 2 huruf B dan C serta ayat 8 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan berat. Atas ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku yaitu maksimal 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sementara untuk pasal KUHP, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara yang dapat ditambah sepertiga masa hukuman. Dan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut. Oke, baik, rekan Raikedia, bagaimana tanggapan dari keluarga korban atas fakta di balik aksi pembunuhan yang ternyata dilakukan oleh tetangga sendiri? Ya, memang saat saya mendatangi ke lokasi, keluarga korban tidak mau dimintai keterangan. Namun berdasarkan dari tetangga maupun kerabat korban, tentunya mereka mengaku sangat terpukul atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Apalagi memang pelaku, jarak rumah pelaku dengan korban itu hanya sekitar 20 meter. Dan tentunya memang tetangga sangat kenal dekat terhadap korban. Memang anak tersebut diketahui hari-hari itu ceria, sering bermain dengan anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya. Dan kemudian fakta bahwa pelaku merupakan orang yang tinggal tidak jauh dari rumah korban, tentunya kerabat sangat terpukul dan ini merupakan duka mendalam bagi para kerabat dan tetangga korban. Kemudian keluarga korban maupun kerabat korban juga tentunya berharap aparat penegak hukum dapat memproses pelaku secara maksimal dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Ya, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Raika Diah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, posisi dua ember ini berada di dalam kamar mandi, ya, di rumah pelaku. Jadi ada dua yang sudah saya sampaikan tadi, di mana kedua ember ini berisi air penuh korban. Jadi seperti itu rekan. Dan ini adalah sengnya. Ini untuk setelah dimasukkan ke dalam karung ya, plastik warna hitam dan karung warna putih. Selanjutnya karung tersebut ditali, ditaruh dulu ya, ditaruh dulu untuk korban di dalam rumah. Selanjutnya pelaku ini keluar dari rumahnya, masuk kembali, dan karung yang berisi jenazah korban ini diletakkan di samping rumahnya, selanjutnya ditutupi oleh seng ini supaya tidak kelihatan. Jadi seperti itu rekan-rekan kronologis daripada peristiwa yang menimpa anak yang ada di Kelurahan Simping, Kecamatan Cilacap Tengah. Dan untuk penangkapan sendiri pelaku sendiri seperti apa dan ini ember ya, dua ember yang tadi saya sampaikan untuk membenamkan kepala korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.